Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada kesempatan kali ini kita dapat bermuahjahah, masih dapat berkumpul kembali di masjid kita tercinta ini untuk bersama-sama melaksanakan satu kewajiban bagi seorang mukmin, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Oleh karena itu, senantiasa marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah merupakan bekal yang paling utama ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada beliau, panutan kita, suri tauladan kita, tak lain dan tak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, sampai kepada umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menteladaninya hingga akhir zaman. Dan kita berharap besok di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang agar kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman
satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan, barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari satu kesusahan, min kurabid dunya, dari kesusahan dunia, naffasallahu anhu kurbatan, niscaya Allah akan melepaskannya satu kesusahan, min kurabi yaumil qiyamah, dari kesusahan di akhirat. Waman yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kelonggaran kepada seorang mukmin, kepada orang yang susah, maka Allah akan memberikan kelonggaran kepadanya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa, waman satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya, sementara apabila hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil kesimpulan dalam hadis ini adalah, yang pertama yaitu kita memberikan kelonggaran, kita melepaskan saudara kita dari satu kesusahan, dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan memberikan kita, melepaskan kita dari kesusahan-kesusahan di akhirat. Saya ambil contoh, yaitu ketika kita kedapatan ataupun ada orang yang datang kepada kita untuk meminjam uang misalkan dari kita, maka dengan senang hati kita harus meminjamkan kalau benar-benar orang itu adalah membutuhkannya. Karena janji Allah, dengan kita memberikan itu hutang kepada saudara kita, memberikan hutang kepada saudara kita, niscaya Allah akan menolong kita di dunia dan akhirat. Dengan kita memberikan melepaskan satu kesusahan dari saudara kita itu yang terlilit hutang ataupun dalam keadaan ekonominya yang carut marut, maka kita berarti sudah melepaskan saudara kita dari satu kesusahan, satu beban hidup yang dialami oleh saudara kita. Maka Allah akan menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan ataupun Allah akan melepaskan diri kita dari satu kesusahan di antara kesusahan dunia dan kesusahan akhirat. Selanjutnya, setelah saudara kita meminjam kepada kita kemudian belum bisa dikembalikan kepada kita, maka hendaklah kita bisa memberikan kelonggaran. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memberikan kelonggaran kepada orang yang susah, niscaya Allah akan berikan kelonggaran padanya di dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Bagaimana cara kita agar kita dapat menutup aib saudara kita? Dalam suatu hadis disampaikan bahwa tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah, tuba liman syaghalahu, berbahagialah orang yang disibukkan aibnya sendiri sehingga dia tidak sempat untuk mengumbar aib orang lain. Ketika kita mendapati satu aib dari saudara kita, hendaklah kita menutupnya rapat-rapat. Allah saja menutup aib hambanya, apalagi kita sebagai seorang
Yang beriman sebagai seorang muslim adalah kita menutup aib saudara-saudara kita. Jangan malah kita umbar sehingga yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian hadis ini ditutup dengan satu janji Allah bahwa Allah itu wallahu fi aunil abdi. Allah itu senantiasa menolong hambanya. Maka nal abdu fi auni akhihi. Apabila hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya, maka apapun yang kita lakukan, amal baik kita kepada saudara kita, jangan pernah kita sesali. Itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan-balasan yang sentimpal. Kalau tidak di dunia, ya insya Allah nanti di akhirat kita akan mendapatkan ganjaran dari apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada saudara kita. Maka hendaknya senantiasa kita tolong menolong, berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Demikian khutbah singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita, bisa diambil manfaatnya, bisa diambil pelajaran buat kita semua. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melindungi kita, menolong kita dengan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan selama ini, dengan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun dari manusia. Biar Allah saja yang membalasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala rasulihil karim, faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis shalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi